Puji Tuhan, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mulai persekutuan kita pada sore hari ini. Alkitab katakan, Ia yang tidak memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Bersama-sama dengan Dia, bagaimana mungkin Ia tidak memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia? Kemurahan-Mu, kemurahan Allah kita lebih dari hidup. Kita akan sama-sama angkat pujian ini, mensyukuri kasih Allah yang kekal dalam kehidupan kita, yang boleh kita miliki untuk selama-lamanya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini dengan penuh syukur, penuh penyembahan dan pujian di hadapannya. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Lebih dari hidup, bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan di hadapannya, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Katakan lebih lagi di hadapannya, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Haleluya. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku, bawa
ucapan syukur di hadapan-Mu Tuhan, karena kemurahan-Mu lebih dari hidupku. Terima kasih buat kasih-Mu. Bawa lidahku untuk menyembah-Mu, untuk memuji-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat kemurahan-Mu. Bawa lidah kami terus untuk mengucap syukur, memuji kebesaran-Mu, memuji dan membesarkan kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Haleluya. Bawa kami serta Tuhan di jalan kebenaran-Mu, untuk kami dapat mengikuti rencana dan kehendak-Mu, supaya kami tidak tersesat di tengah-tengah dunia yang semakin gelap ini. Haleluya. Haleluya Yesus. Bawa kami Tuhan ke jalan-jalan-Mu yang benar. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ini kerinduan kami Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Oh, bawa kami Tuhan, bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan. Sama-sama katakan di hadapan Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ini kerinduan kami Tuhan. Jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Oh, haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran. Amin.
Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya sebentar kami mau mendengarkan suara-Mu. Mari Bapa, berbicaralah melalui hamba-Mu. Kami siap Engkau bentuk seturut dengan kehendak-Mu. Beri kekuatan, kemampuan untuk kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Kami siap sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Di nama Tuhan, kita berkumpul untuk bersekutu di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Sebelum kita akan berdoa, kita akan landasi dengan firman Allah yang belum menjadi kekuatan buat kita. Tema firman Tuhan pada saat ini yaitu kuat di tengah masalah. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan datang menjemput kita itu bukan Kristen yang kanak-kanak. Amin. Tetapi Tuhan menjemput kita menjadi mempelai yang dewasa di dalam Tuhan. Anak-anak Tuhan harus kuat. Untuk menjadi mempelainya Allah, dia harus dewasa, dia harus kuat. Di tengah permasalahan, di tengah ujian, di tengah-tengah kehidupan yang saat ini kita alami, anak-anak Tuhan harus kuat. Kuat iman, percaya, pengharapannya kepada Tuhan. Amin. Kita akan buka firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Filipi 4 ayat yang pertama. Kita akan belajar di dalam Filipi 4 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Mari kita melihat di dalam Filipi ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Tulisan ini ditulis oleh Rasul Paulus. Dia ada di dalam penjara. Tetapi di tengah-tengah dia mengalami kesengsaraan, di tengah-tengah dia ada di penjara, dia bisa menguatkan para murid-muridnya, para pengikutnya, anak-anak Tuhan, supaya kuat di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam ayat yang kedua, Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Dikatakan supaya sehati dan sepikir. Sore hari ini, kita saat ini akan mengupas 4 masalah supaya kita kuat di dalam Tuhan. Yang pertama yaitu sehati dan sepikir. Yang kedua yaitu bersukacitalah di dalam Tuhan. Yang ketiga harus banyak berdoa. Yang keempat memiliki pikiran yang benar. Nah, di dalam ayat yang kedua di situ dikatakan supaya sehati sepikir. Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati. Supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Kenapa Eudia dan Sintike dinasihati untuk supaya sehati? Mereka sering kali bertengkar. Mereka sering kali bertikai satu dengan yang lain. Mereka seringkali menganggap diri mereka benar. Sehingga ada apa yang terjadi? Ada perselisihan. Ada perselisihan pendapat. Suka bertengkar. Anak-anak Tuhan harus kuat. Harus bisa saling mengampuni. Oleh sebab itu dikatakan firman Allah, biarlah kamu sehati dan sepikir. Supaya apa? Bisa sejalan pikirannya. Hatinya, pikirannya bisa nyatu. Sehingga tidak ada pertikaian satu dengan yang lain.
Gereja tidak kuat, gereja goyah karena jemaatnya saling bertengkar satu dengan yang lain. Rumah tangga akan tidak mengalami damai. Kalau apa? Kalau suami istri saling bertengkar. Tidak memiliki pendapat yang sama. Paulus tahu bahwa murid-muridnya ada yang sering kali mengalami perselisihan itu. Oleh sebab itu dia katakan harus ada pikiran supaya mereka sehati dan sepikir. Dengan kita mengampuni ada damai. Dengan adanya kita mengalah, ada kemuliaan Allah. Kalau kita melihat di dalam firman Allah, kita tahu bahwa mengapa kita harus mengampuni. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembalasan itu haknya Tuhan. Amin. Ketika kita tahu bahwa kita mungkin benar, dia salah, ampuni dia. Serahkan sama Tuhan. Dan Tuhan katakan bahwa biarlah kasih karunia Allah menguasai hidup kita. Supaya kita bisa sehati dan sepikir. Harus ada kedamaian. Harus berdamai satu dengan yang lain. Tidak ada pertikaian. Karena apa? Ketika saling bertikai, saling bertengkar, saling menganggap dirinya lebih benar daripada yang lain, itu tidak akan menjadi kuat. Rumah tangga akan gampang hancur ketika ada pertikaian. Kalau kita melihat contoh Abraham dan Lut, seringkali kita lihat ketika mereka diberkati, ketika mereka memiliki banyak ternak, pegawai mereka, gembala-gembala mereka saling bertengkar. Dan apa yang dilakukan Abraham? Abraham mengalah. Sana Lut, kamu pilih daerah yang mana yang kamu inginkan. Abraham mengalah. Dan apa yang terjadi? Lut memilih tempat yang subur dan makmur. Tetapi Abraham, dia mengalah. Tetapi kita tahu, seorang yang mengalah itu ada berkat. Ada kemuliaan Allah, ada kuasa Allah yang memimpin kehidupannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya tidak ada pertikaian. Supaya kita bisa saling mengampuni. Amin. Supaya kita bisa saling mengalah. Supaya kita bisa sehati dan sepikir. Di dalam Lukas 15 ayat yang ke-17, Lukas 15 ayat yang ke-17, dikatakan bahwa anak bungsu itu harus berdamai dengan orang tuanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Si bungsu menyadari ketika dia jauh, ketika dia tidak dekat, ketika dia tidak berdamai dengan bapaknya, dia akan mengalami kelaparan. Si bungsu menyadari itu. Oleh sebab itu dia berdamai dengan bapaknya. Dia minta ampun sama bapaknya. Dan Tuhan ampuni si bungsu ini. Amin. Perdamaian akan membuat berkat Tuhan tercurah. Carilah perdamaian dan kesatuan. Di situ ada kekuatan Allah. Kalau semuanya pengurus, semuanya anak-anak Tuhan mau bersatu, mau mencari damai. Dan itu akan menjadi kuat. Tuhan akan tolong kita. Yang kedua di dalam ayat yang keempat. Ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah.
Kita mungkin gampang bersukacita di atas ketika kondisi kita benar-benar kita tidak mengalami masalah, ketika kita mengalami kemakmuran. Tetapi bersukacita di tengah-tengah kita posisinya di bawah, di tengah-tengah kita mengalami penderitaan hidup itu adalah kedewasaan. Bung Chandra mengatakan bersukacita saat di atas itu kebiasaan, biasa. Tetapi bersukacita saat kita di bawah itu adalah kedewasaan. Amin. Ketika kita bisa bersukacita di tengah-tengah kita mengalami keterpurukan. Di tengah kita mengalami ketidakberdayaan. Itu adalah kedewasaan. Di saat kita mengalami ujian hidup, kita tetap bisa bersukacita. Bagaimanakah kita bisa bersukacita? Kita bisa bersukacita karena ada penghibur. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-7. Yohanes 16 ayat yang ke-7 dikatakan, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Kita datang kepada penghibur. Kita minta supaya apa? Penghibur yang sejati. Roh Kudus itu memberikan sukacita yang besar. Di tengah-tengah keterpurukan, di tengah-tengah pencobaan, di tengah-tengah ujian. Mintalah kekuatan dari penghibur itu yang bisa membawa kita ada sukacita. Duka cita itu membuat kita lemah dan tidak berdaya. Saya mendapatkan kabar beberapa jam yang lalu. Ada saudara dari keponakan saya. Karena anaknya mengalami COVID dan dia akhirnya sedih banget. Karena sedih sekali dan akhirnya kemungkinan dia tertular ya. Akhirnya dia sakit COVID dan masuk di rumah sakit tidak ada tempat. Dia mengalami sesak nafas dan lain sebagainya. Pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak jemaat yang dikasihi Tuhan mengetahui. Orang yang mengalami positif COVID dan dia mengalami ada sakit asma di dalam pernafasannya. Ada masalah komorbid di dalam hidupnya. Pasti ketika dia mengalami COVID itu serangannya lebih dahsyat daripada orang-orang muda yang sehat. Saudaranya ini nangis terus. Saya katakan, percuma kamu nangis. Minta pertolongan Allah. Allah mampu untuk menjamah segala sesuatu. Dan Allah mampu untuk melakukan mujizat. Kalau kamu saat ini khawatir, ketakutan, doamu tidak akan terkabul. Tetapi kalau kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam iman percaya pengharapanmu kepada Allah, Dia akan mampu menolong saudaramu yang sakit ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keterpurukan hidup, firman Allah katakan sukacitalah, bersukacitalah. Ketika kita bersukacita itu karena kita berharap bahwa Tuhan akan selalu menjadi kekuatan buat kita semuanya. Amin. Sukacita yang besar itu akan Tuhan limpahkan di dalam hati kita. Sehingga apa? Ada pengharapan. Dan apapun yang akan terjadi, kita bisa mampu untuk menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan. Apakah kesembuhan ataukah kematian? Firman Allah katakan Rasul Paulus, hidup adalah buat Tuhan dan mati adalah keuntungan. Amin. Kalau kita mati, ketika kita beriman percaya pengharapan pada Tuhan, itu merupakan keuntungan buat kita. Kalau apa? Karena apa? Karena kita bisa bertemu dengan Tuhan Yesus di kerajaan surga. Tetapi kalau Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kita masih hidup, kita lakukan waktu kita ini untuk Tuhan. Amin.
Tuhan yang menjadi kekuatan pada kita supaya kita mampu untuk bersuka cita. Aduh sulit banget aku bisa bersuka cita. Mintalah penghibur itu dan dia memampukan sukacita yang keluar di dalam hati kita. Ada kedamaian, ada pengharapan, ada penghiburan. Amin. Tuhan tolong kita. Paulus dan Silas meskipun mereka masuk di dalam penjara, mereka dipasung, mereka bisa bersuka cita, mereka memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Karena hatinya, hidupnya dikuasai oleh penghibur itu. Sehingga pencobaan apapun tidak bisa membatasi sukacita yang keluar di dalam hatinya. Amin. Kita harus kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, jangan sampai kita terpuruk. Ketika kita mengalami penderitaan, ketika kita mengalami masalah, akhirnya kita duka cita, kita putus asa. Dan itu membuat kita tidak kuat. Tuhan ingin kita selalu kuat. Amin. Puji nama Tuhan. Yang ketiga, harus banyak berdoa. Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Firman Allah katakan jangan khawatir, tetapi nyatakanlah dengan berdoa dan ucapan syukur. Seringkali ketika tidak ada masalah, kita seringkali malas berdoa. Benar enggak? Kalau kita tenang-tenang saja, anak-anak enggak ada masalah, keluarga enggak ada masalah, gereja enggak ada masalah, seringkali kita malas berdoa. Tetapi di tengah-tengah masalah kehidupan, itu membuat kita rajin sembahyang. Firman Allah katakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dengan Allah dengan berdoa. Berdoa bukan kalau kita saat punya masalah. Amin. Jemaat harus tahu bahwa kekuatan kita itu ada di dalam doa. Doa merupakan gaya hidup kita. Amin. Di tengah masalah atau tidak masalah, kita tetap berdoa. Gaya hidup kita itu suka sembahyang. Karena apa? Kita tahu bahwa ketika kita berdoa, itu ada kekuatan Allah. Ada pertolongan Allah. Ada pimpinan Allah. Kita tidak sendiri karena Tuhan akan bersama dengan kita karena kita minta pimpinannya. Tuhan Yesus saja berdoa. Di dalam Lukas 22 ayat 42 dan 43. Yesus berdoa. Lukas 22, 42 dan 43. Kita akan baca itu. Ya Bapakku, jikalau engkau mau ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ayat 43. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Amin. Yesus tahu kekuatan doa. Anak-anak Tuhan harus tahu kekuatan doa. Ketika kita punya masalah, apapun juga itu. Doa itu merupakan kekuatan. Yesus tahu. Dan kita harus tahu bahwa kekuatan doa itu luar biasa. Tuhan akan tolong dan Tuhan campur tangan. Daniel juga tahu kekuatan doa dan dia lakukan itu. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus tahu kekuatan doa. Kita harus selalu berdoa. Yang keempat, memiliki pikiran yang benar. Ayat yang ke-8. Di dalam Filipi 4, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Kita memiliki pikiran yang benar. Kolose dikatakan carilah perkara yang di atas. Kita memiliki pikiran yang benar. Semua yang adil, semua yang mulia, semua yang manis. Semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Amin. Kalau kita ingin kuat, jangan cari suara-suara yang tidak enak, yang membuat kita sakit hati, ketakutan dan kekhawatiran. Carilah perkara yang benar. Pikirkanlah yang baik. Semua yang baik, semua yang indah. Pikiran-pikiran yang benar. Segala sesuatu yang baik itu pikirkan. Maka kita akan mengakhiri dengan baik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita lakukan firman Allah ini, 4 poin ini, kita akan kuat di dalam Tuhan. Kita akan mampu untuk menjalani hidup ini. Dan kita akan mengakhiri dengan baik. Ketika kita mau hidup dipimpin oleh terang firman Allah. Amin. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita hidup menyerahkan kita kepada Tuhan. Kita harus memiliki supaya sehati sepikir. Kita bisa bersukacita. Kita harus banyak berdoa dan kita boleh memiliki pikiran yang benar. Tuhan yang akan menjadikan kekuatan buat kita semuanya. Sama-sama kita akan nyanyikan lagu Kekuatan di Hidupku, Ku Dapat dalam Yesus. Mari singer maju ke depan untuk membantu. Kekuatan di hidupku hanya kita dapat di dalam Yesus. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menolongku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mungkin saat ini kita mengalami kelelahan, kita mengalami ujian di dalam hidup. Tapi firman Allah boleh memberikan kekuatan kepada kita. Di tengah-tengah kita mengalami keterpurukan, di saat tidak berdamai dengan orang lain, Tuhan suruh kita supaya kita berdamai. Kita bisa memiliki pikiran sehati dan sefikir. Sehingga apa? Ketika kita berdamai dengan sesama kita, ada damai sukacita, ada pemulihan di dalam hidup. Ketika tidak ada sukacita, ketika kita mengalami masalah hidup, mintalah penolong yang mampu memberikan sukacita kepada kita. Roh Kudus mampu menolong kita, memberikan kekuatan baru. Di tengah-tengah kita tidak berdaya dan tidak mampu, berdoa. Firman Allah mengajarkan kepada kita, ayo berdoa, berdoalah. Berdoa menjadi gaya hidup kita. Dan itu merupakan kekuatan buat kita. Cari perkara yang di atas. Pikirkan perkara-perkara yang baik. Dan lewat pengharapan iman percaya kita, Tuhan akan tolong dan sertai kita. Dia akan memberikan kemenangan dan kekuatan. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh hati. Tuhan yang menjadi kekuatan buat kita. Kita mau berseru pada Dia. Dia ajaib. Kekuatan di hidupku hanya Engkau, Yesus. Dia tak pernah tinggal.
kepada Engkau, haleluya. Kami memuji, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji, haleluya. Kekuatan kami di dalam Engkau, Tuhan. Haleluya. 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 Segala puji, haleluya. Haleluya. Kami berseru padamu, Tuhan. Kekuatan kami di dalam Engkau. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami, Tuhan. Jemaah-Mu, Tuhan. Haleluya. Kekuatan yang baru Tuhan berikan buat kami semua. Kami berharap padamu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Segala puji, segala kemuliaan, haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Si. Ya Rama, 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 ya Si. Haleluya, Tuhan, Tuhan. Tolong anak-Anakmu ya lagu Yesus, ya Rama, ya Rama, Yesus. Kami berseru, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuatkan kami, Tuhan. Kuatkan kami, haleluya. Ya Rama, ya Rama, ya Rama, ya Si. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami mau kuat di dalam Engkau, Tuhan. Segala puji, haleluya. Segala hormat bagi-Mu, haleluya. 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 Kami menyembah Engkau, Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami persembahkan hidup kami dalam tangan-Mu, Tuhan. Bekerja dalam hidup kami. Pakai kami anak-anak-Mu, Tuhan. Persiapkan kami, Tuhan, untuk menjadi mempelai-Mu. Supaya kami boleh kuat di dalam Engkau. Di dalam mengatasi ujian, di tengah masalah-masalah hidup, Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau. Tuhan, campur tangan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Karena kami tahu segala perkara dapat kutanggung di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepadaku. Kita nyanyikan lagu ini. Akan berdoa syafaat untuk pekerjaan Tuhan, khususnya pekerjaan Tuhan di Hayam Wuruk dan Tugu, supaya pertolongan Allah nyata di dalam gerejanya. Tuhan yang campur tangan dan Tuhan tolong. Tuhan akan pakai setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani dengan setia. Tuhan akan memberikan kekuatan baru dan pertolongannya. Kita akan berdoa untuk seluruh jemaat anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah bencana dunia COVID ini. Supaya Tuhan yang campur tangan dan Tuhan tolong. Dia akan mampu memberikan pertolongan buat orang-orang yang percaya dan berharap pada Dia. Kita berdoa untuk bangsa dan negara. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan campur tangan memberikan kemampuan untuk pimpinan pemerintahan di dalam mengatasi masalah-masalah yang terjadi saat ini di Indonesia. Tuhan yang campur tangan dan Tuhan tolong. Nyanyikan lagu ini. Nanti Bapak Hermawan maju ke depan dan sekalian tutup dalam doa. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami ucap syukur kepadamu Tuhan. Pada sore malam hari Tuhan, kembali kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami boleh menyembah, memuji, meninggikan namamu Tuhan. Karena kebaikanmu, penyertaanmu, pertolongan, berkat-berkatmu Tuhan sepanjang hari ini kepada kami. Dengan tidak kurang suatu apapun Bapa. Biarlah saat yang indah kami boleh menyembah, memuji, meninggikan Engkau Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan malam hari Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami Tuhan, di dalam masa yang berat,
masa pandemi ini Tuhan, firman-Mu menguatkan kami Tuhan, supaya Tuhan kami boleh senantiasa dalam menghadapi penderitaan, kami boleh senantiasa sehati sepikir Tuhan, sehingga ada kedamaian Tuhan dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami, di dalam komunikasi Tuhan, sehingga kami dapat bersyukur, bersukacita kepadamu. Kami boleh kuat di dalam menghadapi masalah persoalan, dan kami sanggup berdoa kepadamu Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan, sehingga kami dapat berpikir secara positif, berpikir Tuhan untuk mencari kebenaran Tuhan, sehingga benar-benar kehidupan kami di dalam menghadapi masa persoalan, Engkau akan campur tangan Tuhan, karena janji-Mu Tuhan, orang yang bersandar, berserah kepadamu, Engkau akan memberi kekuatan, memberi jalan keluar, memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau ampuni kami kalau seringkali kami hanya mengandalkan kekuatan kami hanya mengandalkan Tuhan, manusia Tuhan, sehingga Engkau tidak berkenan kepada kami. Ampuni, biarlah Tuhan, firman-Mu yang telah mengingatkan kami, boleh kami mengerti, dan kami boleh renungkan, dan boleh kami lakukan, sehingga kami boleh diberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kembali Tuhan, malam hari ini kami bersyafaat Tuhan, khususnya untuk masalah gereja. Setelah Tuhan persoalan di persidangan Tuhan, follow up-nya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami sedang jemaat tidak mengerti harus melakukan apa Tuhan, tetapi Engkau yang akan memberikan hikmat, akal budi. Engkau akan menolong kami Tuhan. Apa yang harus kami kerjakan seturut dengan kehendak-Mu Tuhan, bukan menurut kami, pikiran kami Tuhan, karena kami semua tidak mampu melakukan apa-apa. Kami serahkan sepenuhnya untuk follow up-nya ke dalam tangan. Biarlah Engkau diri yang bertindak, Engkau yang berkuasa, Engkau yang menyelesaikan Tuhan, sehingga sidang jemaat-Mu boleh kembali, boleh beribadah Tuhan di tempat di gereja yang ada di depan Tuhan. Tiada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Orang boleh merencanakan kejahatan-kejahatan bagi anak-anak-Mu, tapi Engkau merencanakan Tuhan untuk kebaikan bagi anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, tiada yang mustahil bagi-Mu. Engkau baik, sungguh baik, teramat baik. Tuhan, kami juga saat ini mau menyerahkan seluruh Tuhan pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk Ibu Gembala Senior, kami berdoa untuk Bapak Gembala, juga pelayan-pelayan mimbar yang lainnya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh Tuhan wadah-wadah Tuhan, untuk majelis jemaat, untuk seksi-seksi, untuk pelayan-pelayan-Mu, dan untuk setiap pembantu-pembantu di tempat ini Tuhan. Apapun yang dikerjakan, pelayanan mereka kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kami semua Tuhan, pelayan-pelayan-Mu, boleh melayani Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan untuk kebesaran kemuliaan-Mu. Biarlah kami pelayan-pelayan-Mu saling rukun sehati, saling bekerja sama, saling mengasihi, saling mengampuni, saling merendahkan hati, mau diberi masukan yang positif Tuhan, sehingga Tuhan berkat-berkat-Mu Tuhan akan Kau curahkan di tempat pelayanan sidang jemaat-Mu, kalau ada kerjasama kerukunan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, juga Engkau memberkati para pelayan-pelayan-Mu Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi alat, menjadi terang, menjadi saksi-Mu Tuhan. Mereka boleh bekerja sama sehingga boleh menjadi terang, menjadi saksi di mana kami boleh melayani Engkau, sehingga boleh banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, nama-Mu dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapa, juga untuk masa pandemi ini kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Mereka saat ini Tuhan yang lemah Engkau akan menguatkan, yang susah Engkau akan menghibur Tuhan. Mereka yang bimbang Engkau akan pertetapan hatinya. Mereka yang kekurangan Engkau berkati Tuhan. Mereka yang sakit, baik yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Engkau akan menyembuhkan Tuhan. Bilur-bilur darah-Mu masih berkuasa Tuhan. Tiada mustahil bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Juga ke Tuhan, kalau ada masalah dengan pekerjaan, Engkau memberi pekerjaan itu dengan kehendak-Mu. Yang ada masalah usaha,
Engkau memberkati usaha anak-anak-Mu Tuhan. Yang ada masalah dengan hutang piutang, Engkau akan menyelesaikan Tuhan, karena Engkau Allah yang menyediakan. Yang ada masalah dengan sewa atau dengan kontrak rumah Tuhan, Engkau tolong, Engkau menjadikan dananya Tuhan. Tiada mustahil bagimu. Kami bersyukur, berterima kasih. Juga kalau ada masalah keluarga, Engkau yang akan memulihkan Tuhan. Yang ada masalah dengan keturunan, Engkau akan memberikan berkat Tuhan, sehingga boleh Tuhan Kau tolong mereka. Yang ada masalah Tuhan dengan pendidikan anak-anaknya, Engkau beri hikmat akal budi. Mereka yang ada masalah dengan pendamping hidup Tuhan, Engkau memberikan pendamping hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Tiada yang mustahil bagimu. Dan masalah apapun Tuhan, kami percaya kalau kami serahkan ke dalam tangan-Mu, Engkau akan campur tangan Tuhan. Terima kasih untuk bangsa dan negara Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, begitu berat masalah keadaan bangsa ini. Biarlah Engkau sedang campur tangan, Engkau beri hikmat akal budi kepada Bapak Presiden beserta Tuhan jajarannya sampai ke bawah Tuhan. Biarlah mereka menjadi pejabat yang takut akan Engkau. Mereka tidak mementingkan kepentingan pribadi Tuhan, tapi kepentingan bangsa dan negara. Terima kasih Bapak, juga untuk masalah keamanan, ekonomi, apapun Tuhan. Kami percaya kalau kami serahkan ke dalam tamu, Engkau akan campur tangan. Biarlah Tuhan, Engkau beri hikmat akal budi, Engkau beri kekuatan, beri kemampuan kepada TNI Polri dalam mengamankan negara kesatuan ini, khususnya Tuhan dalam menghadapi teror-teror Tuhan, menghadapi Tuhan kelompok bersenjata yang senantiasa Tuhan membuat masalah, membuat banyak korban-korban. Oh tolong Tuhan, memampukan aparat keamanan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar Bapak kami akan meninggalkan tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberkati semua umat-Mu yang sudah datang Tuhan. Biarlah Tuhan berkat dari Allah Bapa, tentram damai dari anak. Dan Engkau memberkati Tuhan semua jemaat-Mu Tuhan, baik keluarga, ekonomi, kesehatan, apapun, dengan kekuatan daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.